Selamat datang dalam program 40 hari Renungan Prapaskah. Dalam perjalanan menuju Paskah, mari kita menghayati pengorbanan Kristus yang senantiasa membaharui hidup kita melalui renungan-renungan dalam buku Selamat Paskah karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia. Kini saatnya menyiapkan hati untuk menerima setiap pesan yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Tuhan dengan merenungkan tema Kebaktian Malam Paskah. Kebanyakan gereja Protestan tidak mengenal kebaktian pada hari Sabtu menjelang Paskah. Namun, di gereja-gereja Roma Katolik dan Ortodoks sudah lazim dirayakan suatu kebaktian khusus pada hari itu. Kebaktian itu biasanya disebut kebaktian Sabtu Hening atau kebaktian Malam Paskah. Waktunya adalah malam hari. Ada kalanya kebaktian itu berlangsung dari Sabtu malam hingga Minggu pagi sebelum fajar terbit. Jika kebaktian itu berlangsung sampai pagi, maka kebaktian itu sekaligus menjadi perayaan Paskah. Gedung gereja berada dalam keadaan gelap ketika kebaktian dimulai. Kemudian sebuah lilin besar yang menyala dibawa masuk. Pada saat itu, lilin-lilin kecil yang ada pada tiap orang dinyalakan dengan bersumber dari satu lilin besar tadi. Ada kalanya gedung gereja terang seperti biasa ketika kebaktian dimulai. Dan sebagai pengganti penyalaan lilin, sebentar di dalam kebaktian diadakan upacara cahaya. Bagian-bagian dari kebaktian malam Paskah biasanya terdiri dari upacara sabda, upacara cahaya, upacara baptisan, dan pembaruan janji baptisan. Pada upacara sabda, mula-mula dibacakan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2, selaku tanda bahwa gereja mengakui kebangkitan Yesus sebagai pembaruan penciptaan. Lalu menyusul pembacaan kisah Eksodus dari Keluaran pasal 14 ayat 24 sampai pasal 15 ayat 1. Selaku tanda bahwa Paskah pun berarti pembebasan. Pembacaan yang berikut adalah dari Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6 dan pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2 yang menubuatkan pembaruan Yerusalem. Pembacaan diakhiri dengan wasiat Musa dari Ulangan pasal 31 ayat 22 sampai pasal 32 ayat 4 yang dibaca sebagai ajakan untuk setia. Jika pada awal kebaktian belum ada penyalaan lilin, maka diadakan upacara cahaya. Semua lampu dalam gedung gereja dipadamkan. Lalu sebuah lilin Paskah yang menyala dibawa masuk dan semua orang menyalakan lilinnya masing-masing dari lilin Paskah itu. Upacara ini melambangkan cahaya Kristus yang bangkit dari alam maut mengalahkan kegelapan dosa dan kematian. Lalu menyusul upacara baptisan. Sudah sejak zaman gereja purba, baptisan dilayani pada malam menjelang Paskah. Dasarnya adalah karena baptisan melambangkan bahwa orang dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia orang menghayati hidup yang baru. Seperti tulis Rasul Paulus, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma pasal 6 ayat 4. Setelah itu menyusul pembaharuan janji baptisan, di mana tiap orang mengulangi lagi janji yang dulu diucapkannya pada waktu ia dibaptiskan. Apabila kebaktian ini digabungkan dengan kebaktian Paskah dan berlangsung hingga subuh, maka dilayani juga perjamuan kudus. Pemecahan roti melambangkan penampakan diri Yesus kepada orang Emmaus, di mana warga gereja diajak mengenali Yesus yang bangkit. Perjamuan kudus itulah yang menjadi puncak dari kebaktian ini.
Sama seperti pada penampakan kepada orang Emmaus dan murid-murid lain, kebaktian diakhiri dengan pengutusan untuk meneruskan berita Paskah dan memancarkan terang Paskah di tengah hidup dan kerja dalam masyarakat. Kiranya renungan hari ini memperkuat iman dan menuntun kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang baru, penuh syukur dan harapan. GKI Manyar, Resonate God's Love.